Halo kaum intelektual sekalian. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa menurut saya pribadi. Ini berita yang sangat mengerikan sekali. Jadi guys, dibandingkan dengan negara lain, ya, negara kita itu sangat-sangat susah ya, kalau saya perhatikan. Susah menciptakan lapangan kerja. Pemerintah kita itu sangat susah banget menciptakan lapangan kerja. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan kalau kita nyari lowongan kerja itu susah banget gitu. Apa alasannya? Kenapa di negara lain mudah mencari lapangan kerja seperti di Australia misalnya, seperti di negara-negara maju lainnya misalnya, di Jepang dan sebagainya. Kenapa? Kenapa di Konoha itu susah cari lapangan kerja? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mohon maaf bagi yang video ini ya, kalau misalnya yang nonton video ini berpikir bahwa saya itu pro terhadap agama tertentu atau saya mengkritik pemerintah apa segala macam, benci dengan pemerintah dan sebagainya, jangan ya, silahkan skip video ini ya, karena di video ini saya akan bongkar sesuatu hal yang jarang dibongkar. Karena gini guys, mohon maaf ya, kalaupun saya ngomong skip video ini bukan berarti saya arogan ya, karena saya tidak pernah ngemis-ngemis subscribe gitu, enggak, saya enggak pernah ngemis-ngemis karena kehidupan saya itu sudah berkecukupan ya. Tapi saya peduli dengan teman-teman gitu ya, peduli dengan lingkungan saya, peduli dengan negara kita gitu. Jadi ada satu alasan kenapa di negara kita itu susah lapangan kerja. Apa alasannya? Yang pertama itu karena investor ogah masuk ke negara kita. Itu yang jarang dibongkar. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang ngomong, tahu apa lu tentang investor, tahu apa lu tentang negara gitu. Pasti banyak yang ngomong seperti itu nanti ya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu karena investor ogah masuk ke Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa investor ogah masuk ke Konoha? Saya tidak memojokkan pemerintah di sini ya. Pemerintah sebenarnya juga kalau boleh jujur ya, mereka tuh mohon-mohon tahu sebenarnya guys di luar negeri sama investor luar gitu ya. Mereka tuh nyari investor gitu ya, mohon-mohon gitu. Tapi permasalahannya investor tuh nggak mau masuk ke Konoha itu ada alasan yang jarang dibongkar. Dan ini tabu sebenarnya. Kalau saya bongkar ini mungkin pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu? Mohon maaf ya guys ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha ya, disclaimer on ya. Hanya terjadi di Konoha, karena ini sangat sensitif. Alasannya itu, karena masalah kita itu tidak bisa membedakan mana masalah pribadi, mana masalah pekerjaan. Nggak bisa. Kita tidak bisa memisahkan agama dengan pekerjaan. Sehingga pada saat kita kerja, kita mencampur adukkan urusan ritual-ritual agama dengan pekerjaan kita. Sehingga investor ogah masuk. Kenapa? Karena mereka melihat itu. Kalau misalnya mengatakan, melakukan ritual ibadah cuma 10 menit, 15 menit doang, nggak bakal bangkrut perusahaannya. Nah, itu kan pemikiran yang tolol. Ya, berkali-kali saya mengatakan ini pemikiran yang tolol. Kenapa? Karena investor itu 1 detik sekalipun mereka memikirkan gitu. Investor luar itu lebih cerdas dari yang kita bayangkan gitu. Mereka lebih memilih Vietnam gitu ya, memilih China, memilih negara-negara lain daripada negara kita. Karena apa? Karena masyarakat Konoha itu banyak yang arogan gitu ya. Jadi penyakit bangsa kita sebenarnya bukan bodoh. Kita bukan bangsa yang bodoh sebenarnya, arogan. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang arogan nanti. Kamu tahu apa tentang investor? Tahu apa kamu tentang pekerjaan? Padahal saya sudah baca banyak buku gitu ya. Berlapis-lapis saya baca gitu ya. Tahu apa tentang agama gitu ya. Jadi warga Konoha kan gitu ya. Dikit-dikit tahu apa. Ya. Susah kita itu introspeksi diri. Karena bangsa kita itu bangsa yang arogan, guys. Kita bukan bodoh, tapi arogan. Itu penyakit bangsa kita. Sok tahu gitu segalanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu arogan? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Ada pengaruhnya. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam ya. Jadi kita fokus dulu. Kenapa investor luar itu ogah masuk ke Konoha itu? Karena kita mencampur adukan pekerjaan kita dengan agama kita. Mereka nggak peduli kalau kita mengatakan cuma 15 menit doang kok ya untuk melakukan ritual ibadah. Itu pun cuma 2 kali, 3 kali, atau 4 kali sehari kok. Nggak terus-terusan, nggak berjam-jam. Mereka nggak peduli itu guys. Mereka nggak peduli itu. Itu namanya korupsi waktu. Artinya gini, investor luar itu mereka sebenarnya mengizinkan untuk melakukan ritual ibadah. Tapi pada saat istirahat dan pada saat selesai kerja.
Nah, kalau pada saat istirahat dan pada saat selesai kerja itu kan nggak jadi masalah. Mau guling-guling kayak mau ritual agama sampai berjam-jam itu nggak jadi masalah. Itu kan nggak merugikan orang lain. Tapi kalau kita bekerja sama dengan satu tim, misalnya nih di suatu pabrik itu ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, bermacam-macam agama atau bermacam suku. Masa gue harus ngasih privilege ke lu, orang Kristen nggak gitu, Katolik nggak gitu, Buddha nggak gitu, mereka nggak melakukan ritual ibadah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, permasalahannya umat mayoritas di Konoha itu kan banyak gitu ya, jumlahnya banyak, 80% gitu ya. Sehingga mereka sama ratakan semuanya. Ya, karena mereka menganggap bahwa ya nanti akan dihubungkan dengan agama gitu. Jadi kan ini yang jadi permasalahan. Ini namanya SDM. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelojotan berjamaah gitu. Ini masalah SDM. SDM kita itu masih tidak diminati oleh investor luar. Kenapa China itu bisa jadi negara maju? Apa alasannya? Karena banyak investor masuk ke sana, investor luar gitu, bukan investor dalam negeri. Investor dalam negeri nggak seberapa pengaruh. Yang paling berpengaruh itu investor luar gitu, investor dari Amerika, investor dari Taiwan, dan sebagainya. Masuk ya, dulu tuh masuk ke China. Kenapa mereka masuk ke China? Karena produktivitasnya bagus, ya tenaga kerjanya bagus, dan mereka tidak menghubungkan dengan agama gitu ya. Mereka nggak melakukan ritual-ritual agama gitu ya. Apakah ini mempengaruhi? Mempengaruhi. Investor itu satu detik sekalipun mereka nggak mau kehilangan waktu. Karena investor berpikir waktu itu sangat berbahaya. Nggak bisa dikembalikan lagi waktu kita kembali kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga apa? Sehingga investor-investor itu ogah masuk ke Konoha. Itu faktor yang pertama ya. Nah, kemudian masyarakat kita itu kan sebenarnya bukan masyarakat yang bodoh, tapi arogan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita tuh bukan bangsa yang bodoh sebenarnya, arogan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kalau kita ngomong seperti ini misalnya, udah ngasih tahu faktanya kenapa di Konoha itu banyak pengangguran, susah cari kerja, maka warga Konoha akan mengatakan, ya udah nggak usah invest di sini. Ya lu keluar aja gitu. Padahal pemerintah kita itu sudah mohon-mohon sama investor luar untuk invest di Konoha supaya pengangguran berkurang. Tapi kita malah arogan gitu. Kenapa? Karena kita nggak introspeksi diri gitu. Nah, kemudian kenapa nggak introspeksi diri? Kenapa kita itu suka arogan? Apakah ini ada hubungannya tradisi dalam beragama? Sangat. Jadi tradisi dalam beragama kita kan diajarkan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, ya sejahat-jahatnya kita pasti masuk surga. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dari kecil kan warga Konoha kan belajar seperti itu. Sejahat-jahatnya kita itu kalau kita beragama tertentu, maka kita akan masuk surga. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan. Ini yang ngebawa-bawa gitu ya. Sehingga kita arogan, gak pernah introspeksi diri gitu ya. Prinsip seperti inilah sebenarnya yang menghancurkan karakter kita gitu. Ya, sehingga kalau misalnya nih ya, ada sesuatu hal yang baru gitu ya, kita misalnya mengedukasi gitu, nggak mau, warga Konoha itu nggak mau diedukasi, nggak mau. Siapa lu? Emang lu lebih hebat daripada gue? Emang lu lebih jago daripada gue? Bahkan saya dikata-katain ketika saya nulis buku, saya tuh serba salah guys ya. Dulu waktu saya belum menulis buku, saya dikata-katain, apa kontribusi kamu sama negara? Kamu cuma ngebacot doang. Kalau ketika saya nulis buku, lalu saya dikata-katain, buku kamu itu buatan AI ya? Kemudian dikata-katain, kayaknya buku kamu itu isinya tai semua gitu. Ya, jadi ini sebenarnya arogansi gitu. Kita masyarakat yang arogan guys, tanpa kita sadari. Bukan masyarakat yang bodoh. Kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Cuman karena kita arogan, kita nggak mau belajar, kita nggak mau introspeksi diri gitu ya. Arogansinya tuh luar biasa gitu. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan agama yang bisa menertibkan ini semua gitu. Kenapa agama gagal menertibkan ini semua? Ya karena ada tradisi beragama dalam agama tertentu ya, sebejat-bejatnya kita ya pasti masuk surga. Sejahat-jahatnya kita masuk surga. Kalau kita beriman, kita masuk surga. Yang penting beriman gitu ya. Yang penting jangan menyekutukan Tuhan gitu. Saya juga bingung ya, kenapa ada prinsip seperti ini gitu. Ya kalau misalnya dia beriman, nggak menyekutukan Tuhan, kemudian
dia kerjanya males-malesan gitu ya, kemudian dia ngebunuhin orang, apakah dia masuk surga gitu? Sungguh gak masuk akal. Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Kalaupun Tuhan itu ada, pasti maha bijaksana. Masa Tuhan maha rasis? Rasis itu namanya, yang sebijak-bijaknya umat tertentu masuk surga. Rasis itu namanya. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya. Jadi itu yang mempengaruhi. Karena masyarakat kita itu, SDM kita itu arogan, ya maka kita itu dijauhi oleh investor. Kalau Anda jadi, kalau Anda perhatikan, di Jepang itu, ya warga Konoha ketika kerja di Jepang, di luar negeri itu, mereka biasanya akan dimarahin oleh bosnya. Banyak yang dimarahin. Nggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Ya karena kerjanya main-main gitu ya, kerja sambil main HP, kemudian nggak konsen ya, kemudian ada banyak masalah ya, arogan gitu ya, ya nasihatin nggak mau gitu. Yang ada apa? Yang ada ya mereka ya pasti dimarah-marahin dong ya. Jadi gini dong ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, saya tidak memojokkan agama tertentu ya, disclaimer-nya. Saya bongkar ini supaya ada perubahan gitu ya. Kemudian selain itu, pemerintah kita itu kan cuma 5 tahun sekali ya. Bukan berarti saya benci demokrasi ya. Nah, sementara China itu kan kalau kita bandingkan dengan China atau negara-negara lain itu, mereka kan long life ya pemimpinnya. Kecuali demokrasi yang sudah mapan ya, seperti negara maju, nggak jadi masalah. Tapi kan mereka kan seperti China long life ya. Xi Jinping itu dari tahun kapan ya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena dia gila jabatan? Enggak. Karena kinerja. Kalau kinerjanya bagus ya udah. Kenapa kita harus ganti gitu? Ya, kalau kinerjanya nggak bagus ya nggak usah diganti gitu. Harusnya seperti itu. Karena kalau misalnya setiap pemerintahan baru, ya pasti ganti tuh ya, nanti ganti peraturan terhadap investor, ganti peraturan terhadap kurikulum, ganti peraturan ini, ganti peraturan itu. Investor kan pusing kan, ganti-ganti bolak-balik ganti peraturan. Investor pusing guys. Saya nggak ogah berinvestasi di sana, peraturannya gonta-ganti, pajaknya gonta-ganti, aturan itunya gonta-ganti, pemimpinnya gonta-ganti. Lebih baik mereka nyari daerah yang stabil gitu ya. Boleh gonta-ganti pemimpinnya, asal sistemnya sudah bagus. Sistem kita kan masih amburadul ya. Nah, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngata-ngatain gue anti demokrasi. Seolah-olah anti demokrasi itu jahat gitu. Demokrasi itu hanya cocok digunakan bagi negara maju seperti Amerika misalnya, karena sistemnya sudah kebangun gitu ya. Amerika itu mau SpongeBob kayak presidennya pasti jadi negara maju karena sistemnya gitu. Sistem yang mengatur presiden mereka gitu. Bagaimana dengan Konoha? Sistemnya udah berjalan belum? Enggak. Sistemnya amburadul ya, sehingga apa? Sehingga ya investor malas masuk ke Konoha gitu. Sehingga banyak pengangguran. Ini yang mempengaruhi gitu. Ya, bayangkan kalau masyarakat kita itu arogan, ya, investor ogah masuk ke Konoha, nggak mau introspeksi diri, maka akan banyak orang yang pengangguran. Makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, banyak kejahatan di Konoha karena banyaknya pengangguran. Ya, kita maki-maki pemerintah karena pemerintah kita itu nggak menyediakan lapangan kerja. Sebenarnya mereka berusaha kok, cuman permasalahannya kita itu tidak mau introspeksi diri, arogan gitu ya, diedukasi, apaan sih kamu ngedukasi, sok tahu lu gitu ya. Jadi warga Konoha kan gitu, ya susah untuk introspeksi diri. Sehingga pemerintah kita itu susah menciptakan lapangan kerja. Kalau ada yang mengatakan, ya insya Allah saya akan menciptakan lapangan kerja 30 juta misalnya. Pemerintah kita kan menggunakan kata insya Allah. Insya Allah itu kan nggak ada jaminan. Dan investor nggak mau seperti ini. Nggak mau. Kalau misalnya ada pejabat yang mengatakan, insya Allah saya akan memperbaiki undang-undang dan peraturan tentang pekerjaan di Konoha, maka investor akan meragukan ini. Apa sih pakai insya Allah gitu. Mereka nggak menggabungkan antara agama dengan pekerjaan. Jadi kalau investor ketemu dengan investor itu mereka nggak ngomongin agama. Mereka ngomongin tentang integritas, ngomongin tentang peluang gitu ya, ide dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah ngomong agama. Karena agama itu ranah privasi, bukan ranah publik. Ya, tanpa kita sadari. Tapi kan kita kan, mohon maaf ya, masyarakat yang arogan ya. Kita tuh arogan banget. Sehingga kita
tidak mau dinasihati, presidennya nggak mau dinasihati, masyarakatnya nggak bisa dinasihati, ya masalah gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh negara kita kok nggak terlalu rusak kok, ya nggak terlalu rusak dibandingkan Afghanistan gitu, dibandingkan dengan Suriah gitu. Kita kan membandingkan dengan Afghanistan kan, dengan Suriah. Kemudian selain itu yang paling mempengaruhi itu mabuk agama. Nah, orang yang mabuk agama itu kan mereka kan biasanya ya banyak tuh ormas agama. Di negara yang mabuk agama itu banyak ormas agama. Sehingga ormas-ormas agama ini sebenarnya yang ngerecokin perusahaan gitu ya, ngerecokin pabrik gitu. Sementara ormas-ormas agama ini kan dibutuhkan oleh pejabat gitu. Sehingga apa? Sehingga ya susah maju. Ya, itu mempengaruhi guys. Kemudian masyarakat yang mabuk agama itu kan kognitifnya rendah ya. Karena orang yang mabuk agama itu logikanya mati. Saya nggak mengatakan semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Nah, ketika logikanya mati, kemudian nalarnya mati, cara berpikir kritisnya mati karena dimatikan oleh dogma agama atau doktrin-doktrin agama, maka otomatis kita nggak akan berpikir gitu ya, susah berpikir gitu ya, karena dikepung oleh agama gitu. Itu sebenarnya dikepung oleh agama guys. Di Konoha maksudnya, bukan Indonesia, nggak urusan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi itulah alasannya kenapa ya kalau kita perhatikan itu banyak pengangguran di Konoha itu ya karena itu pengusaha-pengusaha kita juga tidak berpikir kritis gitu gimana menciptakan sesuatu hal yang baru gitu, enggak. Mereka ya dihambat oleh yang namanya doktrin-doktrin agama. Oh, nggak boleh ini dalam agama, oh begini segala macam. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan, oh agama itu kan mengajarkan kebaikan, ya saya tahu itu ya. Kalau agama mengajarkan kejujuran, kebaikan, nggak bakal ada pemuka agama yang menduduri muridnya ya. Jadi itu artinya agama itu sebenarnya ya bukan sumber moral ya. Jangan berpikir bahwa agama sumber moral. Sumber moral itu kan dari mana aja bisa kan, dari filsafat bisa, dari buku yang kita baca bisa, dari lingkungan kita bisa gitu, nggak harus dari agama kan. Ya boleh dari agama sumber moral, tapi nggak harus dari agama gitu. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi korupsi, ya lagi-lagi korupsi. Pasti banyak warga Konoha yang menyalahkan pemerintah kan. Saya nggak menyalahkan pemerintah di sini, karena pemerintah itu dipilih oleh masyarakat kita. Masyarakat kita lah yang memilih pemimpin. Kalau pemimpinnya suatu saat korupsi, ya artinya apa? Yang milih kan kita. Pemerintah itu kan bersumber dari masyarakat gitu. Gak ada tuh ya pemerintah turun dari langit gitu ya, jatuh dari langit gitu. Itu kan dipilih oleh masyarakat. Ya mungkin kalau atas masyarakat itu seperti itu ya, mental maling gitu ya. Masyarakat itu banyak yang maling, sehingga mereka akan memilih maling juga gitu. Ya, jadi kejujuran itu sangat penting ya. Kejujuran pemerintah sangat penting juga untuk apa? Untuk membangun suatu bangsa. Sehingga terjadi yang namanya kemajuan bangsa kita. Sehingga jarang ada pengangguran di Konoha. Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini ya saya tidak mengatakan saya paling benar ya, silahkan simpulkan sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.